Kalau biasanya kita di rumah kan masih ada orang tua, saudara. Nah kalau di kota rantau itu khususnya di dunia kos itu kan kita harus survive sendiri. Rutinitasnya kuliah tiap hari, terus tugasnya tambah banyak makin hari. Kayak bosen aja. Kadang kita juga bosen mau masak, jadi kadang beli ya sama temen gitu. Kadang kalau lagi ada promo ya biar mengurangi bosen kita masak di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isna. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya survive di kota rantau, khususnya di dunia kos. Dan hari ini kita akan ditemani oleh salah seorang sobat aku yang dulu pernah berjuang bareng di kota rantau, di dunia kos gitu ya. Nah langsung aja yuk kita belajar bareng. Halo Sobat Isna. Halo, Assalamualaikum Ainun. Waalaikumsalam Isna. Oke, jadi kali ini kita akan belajar bareng Ainun tentang bagaimana caranya survive di kota rantau khususnya di dunia kos. Kalau kita bayangkan tentang dunia kos, tentang dunia luar, tentang tanah rantau gitu ya, kita itu kayak survive di sana, kayak gimana caranya bisa hidup dengan baik gitu ya di kota orang. Kalau biasanya kita di rumah kan masih ada orang tua, saudara gitu yang bisa ngingetin kita, yang bisa manajemen segala keperluan kita gitu lah ya. Nah kalau di kota rantau itu khususnya di dunia kos itu kan kita harus survive sendiri. Nah kali ini kita akan ditemani oleh Ainun untuk berbagi tips dan triknya gimana caranya supaya bisa survive di kota rantau khususnya di dunia kos. Oke, mungkin untuk mungkin untuk mengawali belajar kita pada sore hari ini, mungkin bisa diceritakan gitu ya, apa sih yang pertama kali dilakukan oleh kita sebagai orang awam ketika sampai di tanah rantau, ketika kita sampai di kos. Kalau aku ceritanya berdasarkan pengalaman aku dulu, pas pertama ngekos dulu itu, yang pertama harus cari teman, punya teman, entah itu dari teman kita yang nantinya mau kos bareng, ataupun nanti satu kampus, yang penting punya teman dulu. Nanti bisa deh direncanain buat ngekos bareng. Kan enak tuh dari kota yang sama bisa ngekos bareng, seenggaknya kita punya teman yang sama lah, satu daerah gitu. Terus kalau udah dapet temen, udah dapet kosan, kalau udah sampai di kosan, biasanya aku langsung bersih-bersih. Biasanya kan kosnya itu kan bisa didekor atau dibersihkan sesuai selera kita gitu, guys. Oke, jadi kan biasanya emang kalau di kos itu guys, itu kan ketika kita masuk gitu ya, pertama kali itu masih polosan gitu guys. Dan itu kita bebas gitu ya berkreasi, tapi bebasnya itu bukan mencoret-coret tembok, bukan dirubah catnya, tapi kita kayak bebas desain lemarinya mau ditaruh di mana gitu. Kalau kos kita kan seperti itu ya, Nun ya, bebas gitu kan. Iya, maksudnya bebasnya itu kita bisa mindahin barang, misalnya lemari taruh sini gitu. Bisa ngatur-ngatur barang sesuai mood. Gitu ya. Jadi biar kita kalau masuk di kos tuh biar lebih semangat gitu guys, belajar. Kan kalau kita udah capek dari kampus atau kerja misalnya gitu, nah, nanti kita ketika masuk ke dalam kos yang sudah kita desain sesuai dengan keinginan kita itu bisa lebih happy gitu lah ya guys. Oke, selain bersih-bersih apa lagi tuh Nun? Selain bersih-bersih biasanya kenalan sama teman kamar sebelah. Soalnya kan nanti kalau misalnya ada apa-apa yang bakalan bantu kita, kalau misalnya lagi butuh bantuan, pasti teman kamar kos sebelah. Biasanya sih aku dulu bawa makanan khas dari kota sendiri, biar
buat oleh-oleh, buah tangan, buat awal perkenalan, biar apa ya, jaga berkesan, pertemuan pertama yang berkesan gitu buat temen kos di sebelah kamar. Oke. Kak Isna dulu aku bawa apa ya, bawa kotak gitu. Bawa itu Nun, Kotak. jadi hotel guys, enak ya. Khas Nanti ya, Situbondo. Oke. Apalagi tuh Nun, selain kenalan sama tetangga, bersih-bersih, ada lagi nggak? saling sapa aja kalau misalnya temennya udah keluar atau pas lagi juga kita lagi keluar bareng gitu, terus berpapasan ya sapa aja gitu. Atau kepo-kepo gitu sih biasanya. Oke, ya. Jadi gitu guys. Jadi salah satunya adalah menyapa tetangga. Oke, selanjutnya kita bahas tentang apa sih rutinitasnya anak kos itu, mulai dari pagi sampai pagi lagi tuh apa sih rutinitasnya? Beda nggak kalau kita di rumah sama di kos? Beda sekali. Beda banget dong. Kalau tergantung jadwal kuliah sih. Kalau misalnya pas pagi masih ada jadwal kuliah siang, jadi paginya itu masih kosong. Biasanya kalau aku pribadi belanja bareng teman kosku Isna. Belanjanya sambil jalan kaki sih buat ngisi kegabutan itu biar nambah-nambah waktu. Kalau udah belanja masaknya biasanya gantian Isna dulu atau aku dulu gitu. Kadang kalau udah sama-sama selesai masaknya, ini saling nyicipin bareng, saling berbagi resep sama temen kos. Setelah masak baru beres-beres kamar, entah itu nyuci, ngepel. Yang pasti kalau jadi anak kos itu nggak mungkin nggak ngerjain sesuatu, pasti ada aja yang mau dikerjain. Baru kalau udah waktunya kuliah, nanti kita siap-siap biasanya terus langsung kuliah. Beda lagi kalau misalnya ada kuliah pagi banget, kadang ya langsung siap-siap aja, langsung mandi, terus langsung lanjut kuliah. Kadang nggak sarapan, kadang sarapannya kita pas udah kuliah gitu. Oke. Kalau sore Nun? Sore, malam? Kalau malam biasanya kan pulang kuliah, santai-santai dulu. Baru biasanya ngerjain tugasnya itu pas sudah isya. Pas sudah isya kalau ada tugas ngerjain bareng atau ke kampus lagi buat ngerjain tugas kelompok. Oke. Pernah nggak di kos tuh ngerasa boring, bosen gitu? Pernah dong, pasti pernah. Rutinitasnya kuliah tiap hari, terus tugasnya tambah banyak makin hari. Kayak bosen aja. Kadang kita juga bosen mau masak, jadinya kadang belinya sama temen gitu. Kadang kalau lagi ada promo ya biar ngurangi bosen kita makan di luar. Ya, oke. Nah, itu gimana caranya mengatasi rasa bosan itu kalau di kos? Main-main ke kamarnya teman kosku. Kalau dia juga free, aku ajakin jalan-jalan. Aku ajakin bicara biar dia gimana caranya mau diajak jalan-jalan. Dan jalan-jalan Ainun adalah aku, guys. Ya. Oke, jadi tadi jalan-jalan ya kalau bosen ya. Ada lagi nggak? Belajar biasanya nggak banyak tugas kita nonton bareng. Iya kan, Nah? Pernah waktu itu. Terus keliling sambil beli apa? Es krim nggak sih? Es krim, mochi. Nah, jadi tadi kalau caranya, tips dan triknya dari Ayu ini kalau udah bosen di kos itu ngajakin temen jalan-jalan, entah itu nonton, beli es krim gitu ya. Sebelum akhirnya kembali lagi ke peraduan alias di kos. Oke, nah selanjutnya, karena kan kita di kos itu tinggalnya sendiri ya, meskipun banyak teman-teman tapi sendiri gitu ya, nggak didampingi keluarga. Nah, pasti dari kita tuh ngerasa homesick gitu ya, apalagi di awal-awal. Jadi kangen rumah, kangen orang tua. Nah itu gimana sih caranya kita mengobati rasa rindu kepada keluarga di rumah, kepada orang tua gitu? Kalau aku ngobatin rasa rindunya itu biasanya nelpon ibu sih utamanya, itu udah tiap hari. Kadang kalau sibuk ya 2 hari. Yang penting tiap hari jaga komunikasi aja sama orang tua.
Terus juga kalau udah kangen banget ya biasanya kalau lagi free pulang Kampung. pulang kampung. Kebetulan rumahku dengan kampusku itu menempuh waktunya tuh cuma 2 jam, jadi bisa lah kalau pulang. Oke. Jadi cara mengatasi rasa rindu itu bisa pulkam, tapi kalau nggak bisa pulkam bisa melalui telepon orang tua. Itu ya guys ya. Jadi kalian kalau homesick, telepon orang tuanya, video call. Oke, nah selanjutnya kita bahas sesuatu yang krusial banget untuk anak kos. Nah, biasanya kan kalau di kos itu kita banyak banget kebutuhannya ya. Jadi harus manajemen kebutuhan. Nah, terutama manajemen keuangan gitu. Jadi emang kalau di kos itu harus benar-benar manajemen keuangan dengan baik. Oke, ini gimana nih caranya tips dan triknya dari Ainun manajemen keuangan dengan baik untuk anak kos? Kalau aku karena aku pribadi itu uang apa ya? Dari orang tua ya guys. Dari orang tua tuh subsidi dari orang tua tuh aku nggak bulanan tapi mingguan gitu. Kalau aku ngaturnya per minggu kan ditransfer tuh 60% buat makan. 60% buat makan, 20% aku buat belanja apa yang kurang, misalnya kayak nanti keperluan sikat gigi, odol atau sabun mandi gitu. 20%-nya lagi biasanya buat aku simpen. Tapi kalau misalnya ada keperluan mendadak, kayak misalnya ada tugas yang butuhin dana lebih atau buat fotokopi, buat beli bensin, biasanya aku pakai dana belanja dulu, baru kalau dana belanja udah habis banget, aku pakai tabungan. Oke. Selain itu biasanya bisa cari beasiswa, guys. Jadi kalau cair anak beasiswa pasti senang. Oke. Nah, jadi alhamdulillah aku dan Ainun ini salah dua mahasiswa yang alhamdulillah kita dapat subsidi, guys, alias beasiswa. Nah, jadi pemerintah. Nah, jadi tipsnya Ainun tadi masih bisa ya ternyata anak kos itu menabung. Tuh. Bisa banget. Oke, itu ya guys ya. Mulai dari sekarang harus bisa manajemen keuangan dan baik. Gitu. Oke. Jadi itu guys sharing-sharing sama Ainun dan manajemen keuangan tadi sekaligus menjadi akhir dari diskusi kita tentang dunia kos kali ini. Nah, terima kasih Ainun. Semoga Ainun tidak bosan untuk berbagi ilmunya, untuk sharing ilmu bersama Sobat Isna. Terima kasih banyak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Isna.